Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir secara virtual ini di UKJ IJTI Jakarta Raya. Selamat datang juga buat Ketua IJTI Jakarta Raya, Mas Febi Budi Prasetyo. Juga ada selamat datang juga buat Bang Ken Norton, Sekretaris IJTI Jakarta Raya, dan juga ada pembicara kita, Mas Jazuli, sudah hadir juga. Dan terima kasih. Sebelum kita memulai acara ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Kita sudah menyanyikan Indonesia Raya, dan agenda kita hari ini ada 3 materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama itu adalah oleh Bapak Muhammad Jazuli, Ketua Bidang Organisasi IJTI Pusat. Yang kedua oleh Bang Ken Norton Putasoid, Ketua Bidang Advokasi IJTI. Dan yang ketiga ada Bapak Lukman Hanafi, Manajer News Bulletin iNews. Dan sebelum kita masuk kepada acara paparan nanti, kita berikan kesempatan kepada Ketua IJTI Jakarta Raya, Bapak Febi Budi Prasetyo, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak Febi, kami persilakan. Baik, terima kasih Om Tatang, Mas Tatang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat semua ya, sehat dan diberikan keberkahan selalu. Selamat datang untuk Pak Jazuli dari bidang organisasi IJTI Pusat. Ada Pak Sekjen juga, Bang Ken, ada Om Ferdi juga. Oke, kita langsung saja. Alhamdulillah, rangkaian untuk uji kompetensi ini sudah kita akan mulai hari ini. Nanti selama 3 hari dari hari ini kita sama-sama akan mengikuti uji kompetensi. Harapan kita sih, seperti yang sebenarnya kita ketahui semua, teman-teman di sini sudah paham bagaimana menjadi jurnalis yang profesional. Itu udah pasti sudah kita lihat dari produk-produk kita yang teman-teman buat. Tapi di sini memang tujuan kami sesuai dengan peraturan Dewan Pers nomor 1 2010 dan dengan peraturan yang diperbarui nomor 4 2017, bahwasanya adalah sertifikasi wartawan jurnalis ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan sistem evaluasi. Jadi beberapa media, redaksi sudah menerapkan ini, terutama untuk pimpinan tinggi ya. Artinya seperti
level Pemret, level manager, GM itu harus memiliki sertifikasi uji kompetensi utama, itu sudah berjalan. Nah, kita untuk awal tahun ini IJTI Jakarta mengadakan uji kompetensi dengan tahap awal dulu muda. Artinya untuk diperkenalkan untuk teman-teman yang ada di redaksi dan di lapangan, ayo kita mulai memberikan istilahnya evaluasi pada diri kita sendiri. Tujuannya adalah target kita ya membantu teman-teman untuk mengikuti uji kompetensi ini. Yang pertama memang untuk melakukan membuat berita menjadi sangat baik ya, sangat menjadi baik sesuai dengan kode etik dan etika yang berlaku. Nanti ada hari ini pra-UKJ ada 3 pembicara, besok kita sudah mulai uji kompetensi dengan penguji. Yang mungkin yang perlu dipersiapkan sebagai target adalah teman-teman bisa mengidentifikasikan masalah-masalah terkait ada di pemberitaan. Yang kedua itu jaringan. Nah, kalau jaringan ini, jejaring ini memang penting untuk sebagai lobby kita semua, kita teman-teman di redaksi, menguasai nanti penulisan, mengumpulkan data dan menganalisa informasi. Nah, itu juga nanti penting. Ya, yang terakhir diharapkan dengan new normal ini kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Mudah-mudahan walaupun semua sudah paham, tapi coba kita review lagi nanti hasilnya. Nanti juga teman-teman dari penguji, asesor juga nanti memberikan masukan, evaluasi. Targetnya memang sebenarnya kalau dari saya memang bukan ini lulus tidak lulus, tapi memang teman-teman harus kompeten, apalagi sudah ada yang belasan tahun atau ada lebih gitu kan di jurnalis ini. Selamat mengikuti uji kompetensi. Mudah-mudahan semuanya sukses, tidak ada kendala. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena besok kita juga rencananya akan live ya, Mas Tatang, streaming. Jangan sampai kita yang memberitakan hal-hal terkait protokol kesehatan malah jadi nanti jadi bahan evaluasi juga. Sekali lagi selamat buat para penguji, nanti buat para pemberi materi, berikanlah ilmu nanti kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, supaya mereka bisa menjadi jurnalis yang kompeten. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih, Mas Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Febi Budi Prasetyo sebagai Ketua IJTI Jakarta Raya. Dan memang pra-UKJ ini salah satunya adalah kita ingin memberikan gambaran, mengulang kembali gitu, mengingatkan kembali bahwasanya hal-hal yang mungkin secara teknis di lapangan kita sudah paham, tapi secara teknis undang-undang dan segala macam kita ingatkan lagi melalui pra-UKJ ini agar besok pada saat UKJ kita lancar semuanya. Dan pemateri pertama kita sapa dulu Bang Mas Jazuli, Muhammad Jazuli. Halo, Tatang. Assalamualaikum semuanya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Ini Mas Tatang, maaf laptopku agak bermasalah, jadi aku pakai handphone saja. Siap. Terima kasih Mas Jazuli. Mas Jazuli untuk materi pertama yang akan memberikan materi pertama. Dan materi pertama ini kita ngangkat temanya adalah filosofi dan profesionalisme wartawan yang akan disampaikan oleh Muhammad Jazuli. Dan perlu kita sampaikan sedikit bahwasanya Muhammad Jazuli saat ini adalah Ketua Bidang Organisasi IJTI periode 2021-2026 dan juga menjabat saat ini sebagai pemimpin redaksi iNews Network. Dan
Mas Jazuli ini juga adalah tim penyusun buku pedoman UKJ IJTI. Sudah banyak sekali ini pengalamannya Mas Jazuli, dan mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman yang akan ikut UKJ beberapa hari ke depan. Sudah siap, Mas Juli, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, terima kasih Mas Tatang, Mas Febi selaku Ketua IJTI DKI Jakarta, dan Mas Ken, Sekretaris IJTI DKI Jakarta, kawan-kawan semua. Oke, teman-teman semuanya, saya diberikan amanah dari kawan-kawan DKI Jakarta untuk berbagi, sharing sama kawan-kawan semua yang besok dan lusa akan melaksanakan uji kompetensi jurnalis di Jakarta. Pra UKJ ini memang penting dan memang harus dilakukan sebagai bekal buat kawan-kawan pada saat melaksanakan UKJ di hari hanya, yakni hari Jumat dan Sabtu besok. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan terkait dengan filosofi dari profesi kita sebagai seorang jurnalis. Jadi teman-teman mungkin nanti kita bisa perdalam lewat diskusi. Apa sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang jurnalis atau wartawan? Kemudian sejauh mana kita memiliki privilege? Kemudian bagaimana posisi kita di mata publik atau di mata masyarakat? Mas Tatang mungkin bisa slide-nya dibuka, silakan. Next. Oke. Teman-teman, langsung saja nanti kita perdalam lewat ini ya, lewat diskusi ya. Ini saya mencoba mengelaborasi materi-materi poin-poin dari beberapa sumber yang kira-kira memang sangat erat hubungannya, korelasinya dengan profesi kita sehari-hari. Nah, di pembuka tadi saya sampaikan bahwa siapa sih kita, apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana posisi kita di mata publik. Nah, ini yang pertama adalah kita bisa diposisikan atau memposisikan diri sebagai penjaga pintu. Apa itu? Tugas sebagai penjaga pintu menghadapi tantangan ketika media sosial kita mengintervensi. Nah, jadi kita penjaga pintu itu dalam artian apa? Kita yang harus memverifikasi, kemudian mengidentifikasi informasi-informasi mana yang benar dan mana yang hoax, mana yang faktual, mana yang non faktual. Nah, itu tugas kita sebagai seorang jurnalis. Oleh karenanya ini yang menjadi tantangan berat kita di sini. Di satu sisi, masyarakat publik dihadapkan dengan hantaman media sosial yang begitu besar, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, ada grup WA. Sementara di sisi lain, media mainstream, media arus utama seperti kita, TV, itu justru dalam beberapa hal malah ikut dalam arus tersebut. Contoh-contoh tertentu, media-media bahkan mengambil source dari media mainstream, maksud saya, mengambil source dari media-media sosial. Nah, ini yang jadi problem. Ketika itu dilakukan verifikasi, tidak masalah. Tetapi ketika berbicaranya soal kecepatan, kemudian kebutuhan konten tanpa melakukan tahapan-tahapan yang mestinya dilakukan sebagai seorang jurnalis, nah ini yang berbahaya.
Masyarakat masih bergantung pada informasi yang disajikan YouTube, nah, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Itu yang tadi saya sebutkan. Berikutnya, media massa masih menjadi sumber berita kredibel berkat wartawan yang bekerja dengan panduan etik, fungsi editing untuk kepentingan publik. Tapi pekerjaan lebih berat karena dia harus mampu melayani kebutuhan konsumen. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman di awal bahwa tantangan kita semakin berat karena itu tadi kita berhadapan dengan gelombang atau serangan media-media sosial yang begitu dahsyat ya, begitu keras belakangan untuk membombardir para penonton, pembaca, semua yang menjadi konsumen produk-produk jurnalistik. Next time. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa dari era ke era, dari masa ke masa ada beberapa perubahan yang dialami atau dihadapi oleh kawan-kawan jurnalis. Dalam wawancara dengan Prisma berjudul Media dalam Perubahan Zaman tahun 2015, itu artinya 7 tahun yang lalu, tokoh pers kita Yakob Utama mengatakan tak pelak muncul pendapat bahwa rumusan jurnalisme sekarang adalah kecepatan, kecepatan, dan kecepatan. Itu berbeda dengan rumusan jurnalisme sebelumnya, yakni verifikasi, verifikasi, dan verifikasi. Nah, teman-teman perlu pahami, seperti yang saya tadi sampaikan di awal, bahwa kecepatan itu merupakan sebuah keniscayaan buat kita, apalagi kita media yang dimana kita bernaung tentu juga harus beradu kecepatan dengan kompetitor, dengan media yang lain. Oleh karenanya mutlak kecepatan itu harus ada, harus kita miliki. Tapi yang tidak kalah penting dari itu adalah soal akurasi. Nah, oleh karenanya, karena kita penting harus akurat, maka verifikasi adalah sebuah keniscayaan. Itu mutlak harus dilakukan. Jangan sampai berburu kita terkait dengan kecepatan, justru kita abai terhadap kebenaran atau akurasi dari materi yang akan kita sajikan ke penonton atau ke publik. Nah, ada beberapa case, saya tidak harus sampaikan di sini, tapi ada beberapa case yang terjadi ketika teman-teman jurnalis hanya mengedepankan kecepatan tanpa menghitung soal verifikasi dan akurasi. Yang terjadi adalah teman-teman justru menyajikan berita yang tidak faktual, teman-teman menyajikan berita yang tidak akurat. Nah, lantas kalau misalnya kita mau berkelit dengan, ya enggak apa-apa, atau kita bisa menyampaikan permohonan maaf di program yang sama, atau kita bisa menyampaikan permohonan maaf di program berikutnya. Cara berpikirnya enggak begitu. Tidak boleh wartawan memiliki cara berpikir seperti itu. Permohonan maaf itu boleh dilakukan bukan untuk situasi-situasi yang begitu. Tetapi permohonan maaf itu dilakukan karena kesalahan yang terjadi yang betul-betul bukan faktor kesengajaan dan bukan faktor ketergesa-gesaan. Nah, ini penting karena teman-teman ya sama-sama tahu ketika kita sama-sama apalagi bukan hanya di televisi ya, di portal, di online juga berlomba semuanya berkaitan dengan kecepatan. Next, Mas Atang. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua pilihan, kecepatan atau ketepatan.
Media massa seolah dibenturkan pada dua kondisi yang apabila dikelola dengan baik oleh wartawan, oleh wartawan yang profesional sebenarnya tidak perlu terjadi. Wartawan dituntut untuk bekerja cepat, juga dituntut untuk bekerja dengan menyajikan informasi yang akurat. Jadi cepat dan akurat itu bisa dilakukan secara bersamaan. Bagi seorang wartawan profesional, bagi seorang wartawan yang profesional yang memahami profesinya dengan kesadaran penuh, cepat dan tepat adalah dua sisi yang dapat dijalankan atau dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Syaratnya tentu saja dia memahami filosofi pekerjaannya dan tetap konsisten menjalankannya di tengah gelombang badai yang melanda. Badai yang melanda yang saya maksudkan tadi, yang saya sampaikan di awal. Nah, jadi itu kawan-kawan, bahwa kecepatan menjadi penting, tetapi tidak kalah penting adalah ketepatan. Oleh karenanya, verifikasi merupakan sebuah keniscayaan sebelum kawan-kawan menyajikan, melempar berita ini kepada publik atau kepada masyarakat. Next, Mas Tatang. Lantas siapa kita, bagaimana kedudukan kita, posisi kita di mata publik itu seperti apa? Nah, ini di Undang-Undang Pers nomor 40 1999, siapa wartawan? Wartawan adalah orang, dalam tanda kurung di sini, yang bekerja di perusahaan pers secara rutin membuat berita melalui media massa yang dibuat sesuai dengan kaidah jurnalistik demi memenuhi hak masyarakat untuk tahu. Definisi Undang-Undang Pers apa? Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Apa sih kegiatan jurnalistik itu? Apa sih kegiatan wartawan itu? Kegiatan jurnalistik yang dimaksud adalah antara lain mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafis, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala bentuk yang tersedia. Seperti sekarang banyak bermunculan online atau portal. Nah, ini penting saya sampaikan berkaitan dengan posisi wartawan, sekaligus membedakan dengan YouTubers, kemudian konten kreator dan yang lain. Makanya di sini yang perlu teman-teman pahami bahwa wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik secara teratur. Nah, di situ ada secara teratur dan dia berada dalam sebuah perusahaan pers, bernaung di sebuah perusahaan pers. Jadi kalau misalnya individu atau misalnya sesekali dia melakukan tugas jurnalistik, kemudian stop dalam kurun waktu berapa lama, kemudian dapat apa lagi, itu tidak masuk dalam kategori wartawan. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, ini juga menjadi penting kategori ini karena apa? Karena berkaitan dengan siapa mereka yang berhak ikut uji kompetensi, siapa mereka yang berhak mendapatkan misalnya bantuan hukum dari Dewan Pers. Nah, maka kategori tadi itu menjadi penting. Next, Mas Tatang. Nah, ini dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan memerlukan landasan moral dan etik profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas,
serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik. Nah, teman-teman semua, kode etik jurnalistik menjadi penting karena kita sebagai seorang wartawan itu memiliki privilege. Dokter punya kode etiknya, guru juga ada, tentara, polisi tentu juga ada, wartawan juga sama. Kita punya kode etik. Buat apa tujuannya? Agar langkah atau sepak terjang yang kita lakukan itu juga terukur. Kemudian publik bisa mengukur sejauh mana kita bekerja sesuai dengan kode etik atau melanggar. Makanya perlu dibikin kode etik jurnalistik. Sebab jika tidak, maka ini akan berbahaya baik buat diri wartawan itu sendiri maupun buat perusahaan pers yang menaungi wartawan itu, begitu juga buat publik, buat masyarakat. Wartawan memiliki kelebihan, memiliki keleluasaan, dia bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, baik dari berbagai kalangan tentunya. Oleh karenanya kalau tidak diatur dengan kode etik, dengan ketentuan, maka ini akan sangat berpeluang, berpotensi untuk disalahgunakan. Oleh karenanya penting atau perlu dibuat aturan-aturan atau kode etik yang berkaitan dengan profesi seorang jurnalis. Next. Wartawan pada dasarnya adalah orang yang dengan kesadaran penuh. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Nah, ini. Walaupun dia bekerja di sebuah perusahaan pers, dia mengabdi pada warga, mengangkat keluh kesah warga, menampung aspirasi mereka untuk mendapat perhatian pemegang kekuasaan. Jadi, sederhananya, kita itu bisa saja disebut sebagai messenger, penyampai pesan. Dari mana ke mana? Dari banyak pihak, dari banyak arah. Bisa saja menyampaikan pesan itu dari kekuasaan pemerintah kepada publik, kepada masyarakat. Contoh, misalnya pemerintah mau sosialisasi terkait dengan vaksin booster, macam-macam lah, atau sosialisasi tentang kenaikan harga BBM. Nah, itu fungsi dan peran wartawan bisa menginformasikan rencana pemerintah ini lewat medianya kepada masyarakat, kepada publik. Atau sebaliknya, pesan dari publik kepada pemerintah. Contoh misalnya keluh kesah atau tuntutan publik terhadap hal-hal tertentu kepada pemerintah, kepada baik eksekutif maupun legislatif, itu juga bisa kita sampaikan lewat media massa yang kita punya. Tuntutan misalnya kenaikan upah buruh, kenaikan honor guru honorer, kemudian tuntutan terkait dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok, soal infrastruktur, macam-macam. Nah, itu tadi, jadi wartawan juga bisa berperan sebagai messenger baik dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya. Nah, wartawan juga harus peka terhadap ketidakadilan yang terjadi, mengusik kebijakan yang merugikan orang banyak, menggugat kesewenang-wenangan, dan tahan pada godaan kekuasaan. Nah, ini. Jadi, kalau posisi kita, peran kita sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan itu hanya penyampai pesan saja, maka ini nggak hebat. Ini biasa-biasa saja, bisa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi lebih dari itu, kita juga harus cermat, harus peka,
terhadap kondisi yang ada. Jadi ketika ada kesewenang-wenangan, ketika ada kezoliman, ketidakadilan, maka peran jurnalis, peran kita sebagai seorang wartawan itu sangat penting. Tentu bukan memunculkan opini atau asumsi yang kita muat dalam berita kita. Meskipun berdasarkan informasi yang kita punya bahwa terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan, tetapi untuk menyampaikan ini kepada publik menjadi sebuah berita tentu harus melakukan tahapan-tahapan jurnalistik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga tidak salah. Nah, itu tadi, jadi bahwa kita harus peka terhadap situasi, baik dari perilaku tindak tanduk para pemegang kekuasaan maupun juga mungkin perilaku masyarakat yang tidak terkontrol, yang kebablasan. Misalnya perilaku masyarakat yang ngawur. Ya contoh misalnya balapan liar, kemudian pembakaran hutan, soal lingkungan, itu juga harus kita kritisi, kita sampaikan itu lewat media massa. Lantas kalau misalnya berkaitan dengan poin-poin yang dilakukan oleh penguasa, tentu sudah sangat banyak contoh-contohnya ya. Next. Berani dan teguh pada sikap independen sekalipun dengan pemilik media atau lingkungan sosialnya. Ya, kalau ini nanti saya nggak usah jelasin, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol saja setelah ini. Tidak bergantung pada materialisme karena dia yakin idealisme untuk menjunjung tinggi kode etik adalah kehormatan profesinya. Berpikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain, tetapi setia mempertahankan keyakinan yang dianggapnya benar-benar sesuai apa yang dia temukan dalam proses jurnalistiknya. Jadi kita sebagai seorang wartawan itu tidak boleh egois, tidak boleh menutup ruang untuk diskusi, untuk berdebat, boleh. Tetapi itu tadi bahwa tetap kita berpedoman dan memegang keyakinan teguh terhadap prinsip jurnalistik. Teliti dan bekerja keras, mengejar fakta tetapi tidak malu untuk meminta maaf apabila ada kekeliruan dalam karya jurnalistiknya. Nah, itu bahwa permohonan maaf bukan hanya saja di TV, di koran, di portal juga bisa saja terjadi. Tapi lagi-lagi permohonan maaf itu bukan sesuatu yang sifatnya sembrono, bukan sesuatu yang sifatnya digampangkan, dientengkan. Kalau cara berpikir kita begitu, maka bubar jurnalis di kita akan kacau. Semua orang akan dengan gampang menyampaikan berita, tidak peduli melakukan verifikasi benar atau salah, hoax atau fakta, toh pada akhirnya bisa minta maaf. Tidak begitu cara berpikirnya. Next. Yang terpenting dari segala yang penting adalah penghayatan kita terhadap kode etik jurnalistik yang merupakan mahkota dan profesi wartawan. Ya, itu sudah saya sampaikan di awal tadi. Mulai dari pencarian informasi, mengolah sampai menyiarkan berita, wartawan harus terus menguji dirinya dengan poin-poin kode etik jurnalistik. Jadi semua tahapan yang berkaitan dengan proses pembuatan berita, dari mulai perencanaan sampai berita ini tayang, itu semuanya harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan kaedah kode etik jurnalistik. Ya itu tadi. Nah, sudah apa saja sih sebenarnya antara lain, apakah itu sudah akurat, apakah sudah berimbang, apakah berita kita itu menghakimi atau tidak, melanggar kesusilaan atau tidak,
mengandung sara atau tidak, bersifat stigma atas penyandang disabilitas atau minoritas, pastikan itu tidak terjadi. Apakah eksploitatif terhadap anak? Nah, ini yang harus dicek, dipastikan sebelum berita kita tayangkan. Next. Kalau kita lihat dari sejarah dibuatnya aturan tentang sertifikasi, nah ini masuk pada poin UKJ. Apa tujuan adanya uji kompetensi sehingga wartawan itu harus memiliki sertifikat wartawan muda, wartawan madya, wartawan utama. Ini saya coba sampaikan secara elaboratif saja. Belakangan itu yaitu sekitar pasca era reformasi 98, banyak media menjamur. Masyarakat menjadi bingung karena semua orang bisa mengatasnamakan dirinya sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis dari media A, media C, media B. Nah, kebingungan itu kemudian disampaikan ke Dewan Pers oleh masyarakat bahwa ada fenomena seperti ini, maka perlu dibikin aturan. Nah, akhirnya ya Dewan Pers menggagas, menginisiasi untuk membuat aturan ini agar membedakan mana wartawan yang benar, mana wartawan yang sungguh-sungguh dengan wartawan yang wartawan abal-abal, wartawan bodrek, wartawan ngaku-ngaku gitu. Dibikin standar itu. Wartawan muda standarnya A, B, C, D. Wartawan madya standarnya A, B, C, D. Wartawan utama standarnya A, B, C, D. Nah, agar ini yang menjadi tolak ukur atau menjadi patokan buat publik menilai kita sebagai seorang wartawan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, maka publik boleh menganggap bahwa Anda bukan wartawan. Itu, teman-teman. Next, Tan. Ini masih sama. Next, Tan. Nah, dalam uji kompetensi itu apa sih sebenarnya yang mau digali, yang mau dipotret dari seorang jurnalis? Ada 3 hal. Pertama, kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang harus bisa tercapture dari penguji ke teman-teman wartawan tersebut, ke teman-teman jurnalis tersebut. Nah, bahkan dari sisi persyaratan keadministrasian, sertifikat atau kartu ini juga menjadi penting karena sekarang untuk menjadi posisi-posisi tertentu itu harus memiliki kartu atau sertifikat wartawan baik muda, madya atau utama, tentu dengan level-level tertentu. Contoh sederhana, kalau untuk posisi Pemret itu mutlak harus punya kartu wartawan utama. Kemudian posisi-posisi tertentu lainnya seperti misalnya eksekutif produser atau misalnya manajer itu juga harus punya minimal kartu wartawan madya. Next, Tang. Nah,
lembaga uji itu siapa saja sih yang berhak untuk menguji teman-teman? Ada beberapa lembaga uji dari unsur organisasi pers, ada IJTI kita punya, ada teman-teman PWI, ada AJI, itu dari organisasi pers, mereka punya lembaga ujinya. Kemudian selain itu juga ada dari beberapa kampus, seperti ada LPDS, ada beberapa kampus lain yang juga sudah memiliki lembaga uji. Di luar itu ada perusahaan pers yang saya tahu ada beberapa perusahaan pers yang sudah memiliki lembaga uji, antara lain MNC Group, ya, kemudian Antv, setahu saya punya, nggak tahu, ada beberapa perusahaan pers lain juga yang punya lembaga uji. Nah, mereka itulah yang nantinya akan mengukur, menggali kawan-kawan jurnalis bahwa layak atau tidak teman-teman berada di posisi itu sebagai wartawan muda, wartawan madya, atau wartawan utama. Next. Tujuan UKJ itu buat apa? Antara lain adalah meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, mutlak itu, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. Jadi perusahaan pers juga bisa mengevaluasi kinerja wartawan dari instrumen-instrumen uji yang disampaikan pada saat pelaksanaan UKJ. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual. Nah, karena kita ini nggak sembarangan, produk jurnalistik kita, karya kita itu nggak sembarangan, harus terukur. Oleh karenanya perlu teman-teman yang berada di posisi kita sebagai wartawan harus betul-betul memiliki kompetensi. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Nah, penting juga karena meskipun tidak masuk dalam poin-poin yang akan dibahas secara khusus pada saat UKJ, tetapi berkaitan dengan attitude atau etik ini juga ditekankan kepada kawan-kawan pada saat pelaksanaan UKJ. Jadi agar kawan-kawan tidak sembrono, tidak suka-suka saja melakukan tugas dan profesi sebagai seorang jurnalistik, termasuk potensi untuk menyalahgunakan. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. Jadi kalau kita seorang wartawan itu memiliki kompetensi yang bagus, tentu kita punya nilai tawar, nilai jual, punya bargaining position, baik itu terhadap masyarakat, terhadap narasumber, di mana kita bernaung. Next. Nah, dulu ini kan uji kompetensi ini kan baru belakangan saja, sekitar 10 tahunan ke sini lah, ya 15 tahunan. Sebelum ada UKJ, untuk mengukur tentang kompetensi, kemudian untuk meningkatkan kualitas dari wartawan lewat apa? Ya melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya sporadis, jadi tidak tidak terpola dengan baik gitu. Dulu kayak gitu saja yang dilakukan, baik itu dilakukan oleh perusahaan pers itu sendiri maupun oleh organisasi-organisasi pers. Dengan UKJ, maka seluruh wartawan di Indonesia dipacu untuk mencapai satu standar tertentu, terbagi dalam kelompok wartawan muda, madya, dan utama. Nah, saat ini setelah kita punya pedoman, punya panduan, maka peningkatan kompetensi yang sebelumnya dilakukan secara sporadis tadi sekarang jauh lebih terukur, jauh lebih terpola.
yaitu dengan adanya uji kompetensi. Standarnya juga sama. Bahkan standar buku pedoman UKJ yang kita bikin itu bisa berlaku juga untuk bukan hanya di Indonesia, termasuk internasional. Karena standar kita standar itu. Jadi ketika teman-teman berada di luar negeri, itu juga bisa dipakai instrumen uji yang dibikin oleh kawan-kawan penyusun itu sudah memiliki standar yang bukan hanya nasional tetapi internasional. Next. Nah ini. Dengan uji kompetensi wartawan tahu bahwa produk jurnalistik bukan sekedar informasi tetapi karya intelektual yang dihasilkan melalui proses sebelum disiarkan, mulai dari menggali, mengolah, mengkonfirmasi, diperkaya di editor sampai memberi sudut pandang sesuai visi misi medianya. UKJ mengajarkan wartawan tidak melanggar kode etik jurnalistik seperti plagiasi, berita partisan, berita beritikat buruk, melanggar kesusilaan, SARA, atau mengeksplor berita anak. Nah, nanti ini adalah hal-hal yang harus dipahami karena besok di hari H, hari Jumat dan Sabtu juga sebagai bocoran saja, teman-teman, ada beberapa materi uji yang berkaitan dengan itu. Ini secara garis besar saja saya sampaikan di sini. Nanti teman-teman silakan menggali apa sih apa yang dimaksud dengan tidak boleh eksploitasi anak itu kayak gimana, kemudian yang berkaitan dengan susila itu apa, beritikat buruk itu kayak gimana. Itu teman-teman harusnya paham, harusnya tahu. Kenyataannya saat ini khususnya karena faktor ingin cepat dan clickbait, kualitas karya jurnalistik menurun. Ya, jadi kalau teman-teman pahami dari sisi kita yang berbicara di TV, dari sisi gambar, barangkali kita belakangan sudah jauh lebih bermartabat dibanding dengan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu itu sekitar 10 tahun sebelumnya lah. Itu saya berbicara 10 tahun itu teman-teman jangan memahaminya lama, enggak. Sebentar 10 tahun itu. Itu berarti 2011. Sekarang kan sudah 2011 2012 gitu. Nah, itu masih banyak gambar yang kita temukan di TV yang parah. Teman-teman ingat mungkin waktu tragedi Mbah Priuk waktu itu hampir semua media televisi berlomba untuk menyajikan gambar-gambar dramatis, bahkan semua mencoba memasang SNG di titik yang paling dekat dengan kejadian sehingga semua yang terjadi bisa dilaporkan secara live, secara langsung. Mobil dibakar, Satpol PP dilempar batu, kemudian warga dibacok, parang, ngawur, berseliweran kemana-mana. Belum lagi kita masih ingat tragedi-tragedi bagaimana ketika misalnya pesawat jatuh, mayat juga masih bermunculan di layar kaca, darah macam-macam. Belakangan jauh lebih bermartabat dari sisi gambar. Mungkin KPI yang juga selalu berkomunikasi, selalu kirim surat cinta sama teman-teman di redaksi, ini juga membuat warning, membuat mereka juga jadi jauh lebih berhati-hati di newsroom. Tetapi dari sisi soal verifikasi itu yang belakangan nampaknya menurun dibanding dengan sebelumnya. Kayak karena berlomba dengan berkaitan dengan kecepatan itu sekarang saat ini media massa, wartawan tidak hanya berhadapan-hadapan dengan media massa yang lain,
berhadap-hadapannya justru dengan grup WA, dengan YouTube, dengan Facebook. Nah, sehingga dalam beberapa hal tertentu abai terhadap verifikasi dan akurasi. Next. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa wartawan juga nggak boleh memanfaatkan posisi kita sebagai seorang wartawan untuk kepentingan pribadi yang ya baik kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu yang berpotensi untuk melanggar melanggar hukum. Di sini kenapa saya sampaikan, karena ya potensi itu sangat besar dan yang terjadi juga banyak gitu. Yang terjadi juga banyak. Oleh karenanya tidak bosan, tentu saya terus mengingatkan bahwa ini harus dijaga, ini harus hati-hati. Kita ketahui bersama banyak wartawan yang profesi rangkap, dan kalau sudah ikut UKJ maka itu tidak diperbolehkan. Definisinya jelas, profesional mendapatkan penghasilan utama dari pekerjaannya itu bukan dari pendapatan lain. Nah, apa yang dimaksud dengan profesi ganda yang nggak boleh, yang dilarang? Kalau kita sebagai seorang wartawan, Mas Jazuli, kemudian saya berprofesi ganda, saya juga jadi supir ojol, saya juga jadi supir Grab, gitu. Atau saya sebagai seorang wartawan, tapi di sisi lain saya juga bengkel, saya juga jadi montir. Saya sebagai wartawan, tapi di sisi lain saya juga berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani. Tidak masalah kalau itu. Karena itu bukan profesi-profesi yang memiliki regulasi, yang memiliki kode etik, yang akan berbenturan dengan kode etik yang kita punya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu berprofesi seperti di satu sisi kita sebagai seorang wartawan, di sisi lain kita juga sebagai tentara. Kita sebagai wartawan, tapi kita merangkap juga sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, sebagai seorang polisi, sebagai seorang advokat. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Wartawan punya aturan, advokat punya aturan, tidak nyambung aturan ini. Sementara misalnya satu orang, dia berprofesi ganda, ngawur nantinya. Terus, jadilah wartawan sejati. Jangan sekalian menjadi pengurus LSM. Nah, ini udah saya sampaikan tadi. Pengurus LSM juga tidak boleh karena LSM juga ada aturannya. Next. Nah, ini alat ukur. Sertifikat menjadi alat ukur yang bersifat global untuk semua bidang pekerjaan. Sertifikat dijadikan patokan, bahkan untuk mendapatkan pekerjaan di semua sektor. Untuk boleh memotret dari gedung tinggi, Anda harus punya ayat. Jadi alat ukur sederhana yang bisa dilihat oleh semua orang, yaitu Anda siapa? Wartawan. Buktinya Anda sebagai wartawan mana? Ini. Nah, itu gampangnya di situ gitu. Sehingga terasa aneh kalau ada yang masih mempertanyakan untuk apa sih kita ikut melaksanakan UKJ. Merasa kompeten, pintar, mampu dari ukuran sendiri, sudah ketinggalan zaman. Next. Habis. Habis Mas Jas. Habis. Oke. Pengantar dari saya itu Mas Tatang dan kawan-kawan semuanya, silakan nanti barangkali misalnya kita mau perdalam lewat kalau masih ada waktu kita mau perdalam lewat diskusi, ayo kita silakan. kasih waktu 15 menit buat teman-teman bertanya, mungkin nggak usah banyak-banyak, biar yang intinya saja. Kira-kira siapa yang mau bertanya silakan. Yuk, silakan kawan-kawan. Wartawan itu harus bertanya. Wartawan itu talenta dasarnya nanya.
Kalau wartawan nggak nanya ya ragu saya. Halo, halo. Wah, ini nggak ada yang nanya. Ini ada berapa peserta, Kang? Ada 24, Mas. 24. Loh, mana Ya. 24? Semuanya ini, semuanya pendiam semua. Mungkin lagi ini, mungkin kira-kira bisa, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung ke pemateri berikutnya. Boleh, boleh. Cuma Oke, sayang teman-teman, saja. Kalau misalnya ada- tidak ada pertanyaan, sayang saja. Saya sih senang-senang aja. Udah berarti sudah bisa ngopi gitu. Baik teman-teman, Oke. kalau ada pertanyaan, kita kasih waktu nih. Silakan. Sementara masih mendengarkan, Mas. Masih Ya, belajar. sementara. Ya, ya. Masih Besok. mendengarkan, ya. Besok nanti ketemu sama saya juga nanti pada saat UKJ. Iya. Di chat juga tidak ada pertanyaan. Ya sudah, kalau gitu berarti nanti silakan saja dilanjut ke pemateri berikutnya. Nanti kita perdalam besok di UKJ. Mudah-mudahan semuanya sudah paham apa yang tadi saya sampaikan. Ya, nanti juga kita share. Kawan-kawan semuanya. Ya, terima kasih banyak Mas Jajuli. Nanti materi paparan Mas Jajuli nanti kita akan kirim ke grup peserta dan peserta bisa membaca kembali apa paparan dari Mas Jajuli untuk ujian besok. Terima kasih Mas Jajuli. Sama-sama Mas Tatang dan kawan-kawan. Terima kasih. Saya sudah bisa live ya. Bisa. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jajuli.